Bisa yoga dari rumah kan ya? Sebenarnya bisa yoga dari rumah dengan Zoom atau yang yoga online gitu. Jadi nggak soal sebetulnya Nggak soal sebetulnya. Tinggal niat kita aja. Tuh, kita udah mulai nih live-nya. Hai sahabat Yasa, seneng banget sore hari ini saya Magdalena Krisinda bersama dengan Mbak Kiki Verlianti dari Kula Yoga. Kami berdua bakal sharing nih gimana sih caranya menjaga kesehatan di masa pandemi dengan yoga. Mbak Kiki, apa kabar? Hai, baik. Sehat terus ya? Banget. Selama pandemi 9 bulan, tetap fit, stamina terjaga, jauh dari stres. Wah, seru banget. Mau dong pasti ya buat sahabat Yasa. Hidup bebas dari stres, pasti mau banget. Nah, saya juga termasuk orang yang pengen banget seperti Mbak Kiki, hidup bebas dari stres. Sahabat Tiasa pasti juga mau kan? So, ikuti obrolan kami sore hari ini di program Tiasa Wicara. Di akhir pekan ini kita bakal ngobrolin tentang tadi ya, bagaimana hidup sehat dengan yoga. Jadi kalau sahabat Tiasa mau bertanya ya di program Tiasa Wicara ini, boleh nanya di kolom chat ya, boleh nanya apapun aja tentang yoga. Mumpung sahabat saya Mbak Kiki punya waktu untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Tiasa semuanya. Oke, nah berikut ini Mbak Kiki, saya mau kita mulai ngobrol tentang bagaimana Mbak Kiki awal-awal bisa tertarik di dunia yoga. Awal mula mencoba yoga itu diajakin teman saya. Oh ya? Jadi memang dari dulu saya itu menyukai olahraga. Tadinya Zumba, terus Pilates. Nah, sama teman Pilates saya diajakin, ayo Mbak, saya ajak untuk beryoga, cobain deh. Gitu. Sampai pada akhirnya beberapa kali saya ikut kelas yoga, terus saya akhirnya mulai menyukainya. Itu kira-kira berapa waktu yang lalu tuh Mbak Kiki mulai benar-benar fokus dan interest dalam aktivitas yoga? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? Baru 3 tahun yang lalu. Saya baru aja. Kirain tuh udah yang puluhan tahun gitu. Ternyata memang ini salah satu hasil 3 tahun menekuni yoga. Dan tadi diceritain di awal udah langsung badan jadi sehat, ya pikiran tenang, jadi nggak stres gitu ya. Jadi udah langsung dikasih tahu nih sahabat Yasa kalau itu tadi manfaat dari yoga. Nah, kemudian kalau yoga itu kan tentu ada perlengkapan ya, yang harus disiapkan. Nah, apa aja nih perlengkapan untuk kita mau yoga? Perlengkapannya adalah
fisik. Oh, tubuh kita dulu nih. Tubuh kita dulu. Oke. Kemudian yang kedua, mental kita. Oh gitu, itu harus dipersiapkan. Ya. Karena banyak orang yang nggak siap tubuhnya, nggak siap mentalnya ya. Ya. Oke. Kan salah satunya kesiapan mental adalah niat. Betul. Kalau kita sudah berniat olahraga apapun itu, tidak hanya beryoga, otomatis bakalan lebih pengaruh di badan kita. Manfaatnya tuh bakalan lebih cepat di badan kita. Yang terakhir adalah tentunya pakaian yang nyaman. Oh, baik. Kalau kayak Mbak Kiki nih pakaian memang pakaian yoga ya. Kalau misalnya kayak saya nih, pakaiannya yang penting nyerap keringet aja deh gitu kan. Boleh. Bahannya yang tipis. Boleh banget. Apapun yang nyaman di tubuh kita. Oh, baik. Yang tidak terlalu menghalangi kita bergerak. Oh, karena kalau yoga tuh kayak penuh kebebasan ya gerakannya. Ya. Kita nggak bisa, aduh risih nih bajunya, aduh belum dikancingin, aduh ya ampun. Kenapa gitu ya. Jadi baju yang nyaman. Selain itu ada nggak perlengkapan yang harus Selain dimiliki? itu matras, tapi tidak wajib. Oh, tidak wajib. Ya, rata-rata di studio kan ada yang minjemin matras tuh, gitu. Tapi sebaiknya untuk masa pandemi ini kita punya sendiri. Oh, oke. Karena memang kalau saya amatin ya, beberapa teman saya nih, para yogis itu ya, yang memang mereka melakukan aktivitas yoga ini, mereka semua selalu pakai matras. Benar sekali. Iya kan? Karena Dan matras itu personal nih, kebutuhan personal. jadi itu juga tadi perlengkapannya juga salah satunya paling tidak kita harus punya ya. Ya, itu seperti pakaian kita dalam beryoga. Betul. Itu personal sekali. Nah, ngomongin soal matras nih, mumpung tadi kan kita bahas hal ini. Matras seperti apa sih yang bagus buat mereka-mereka yang mau memulai dengan yoga ini? Matras yang bagus untuk memulai yoga. Sebenarnya matras itu kembali lagi itu adalah sesuatu yang personal. Iya. Jadi masing-masing individu punya kebutuhan yang berbeda. Oke. Saya kasih gambaran garis besarnya aja. Matras itu terbagi dua. Matras yang bisa menyerap keringat alias open cell untuk seseorang yang berkeringat banyak pada saat workout atau pada saat berolahraga, dan matras yang closed cell atau tidak menyerap keringat. Dua-duanya punya kelebihan. Kelebihan dan kekurangan, tergantung orang. kebutuhan kita. Apa dong kelebihan yang matras open cell dan yang closed cell tadi? Kalau matras open cell itu diperuntukkan untuk seseorang yang berkeringat banyak. Jadi semakin keringatnya banyak, semakin dia bisa lengket di tangan dan kaki. Jadi kayak saya nih, keringatnya kan banyak ya. Secara tubuh saya size plus gitu. Jadi saya disarankan untuk menggunakan yang open cell. Tapi kalau kayak Mbak Kiki yang secara keringat nih enggak terlalu banyak, berarti Mbak Kiki akan disarankan yang closed cell. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Thank you. Ini penting nih supaya kita nggak asal beli. Yang penting mahal gitu kan? Ya kalau Kan tidak kalau sesuai mahal dengan berarti kita, bagus. iya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, untuk apa? Iya sih, benar ya. Oke, nah sebelum kita ngobrolin tentang manfaat yoga untuk kesehatan fisik dan mental, saya mau kasih tahu dulu nih kepada sahabat Tiasa kalau sekarang ini kan lagi weekend nih ya, Mbak Kiki. Di Tiasa ada Tiasa Weekend loh. Nah ini salah satu program yang menarik banget. Tiasa Weekend ini ditujukan kepada semua pelanggan Tiasa yang ingin mendapatkan menu-menu spesial weekend. Harganya juga pastinya harga yang bersahabat gitu ya. Ada juga happy hour. Ini salah satu paket yang hanya dengan harga Rp25.000 ya. Sahabat Tiasa ya bisa nikmati nih paket happy hour package. Lalu ada juga brunch package. Ini juga harganya Rp25.000. Wah, sangat ekonomis. Satu lagi nih Mbak Kiki, kalau Mbak Kiki ini sudah jadi member Tiasa, beruntung banget karena ada promo atau diskon untuk para member Tiasa, yaitu 10% untuk semua pembelian, khususnya nih untuk pembelian yang ke-11 nanti dapat free juga. Gitu. Jadi untuk member Tiasa diskon 10% dan free pembelian ke-11. Tuh seru banget kan? Ada Tiasa Weekend, Sabtu Minggu, menu-menunya spesial, harganya bersahabat banget buat anak mahasiswa dan pelajar. Terus juga ada happy hour package serta brunch package harga Rp25.000 saja. Dan satu lagi,
Tiasa member tadi ya, Tiasa member diskon 10% dan free pembelian transaksi yang ke-11. Oke. Full of benefit. Iya benar. Jadi kalau sama Tiasa Space Maya kita suka baik-baikin aja tuh pelanggan-pelanggan karena emang mereka adalah pelanggan-pelanggan yang loyal. Jadi pastinya mereka dapat hal-hal yang baik dari Tiasa Space. Kita balik ke manfaat ya. Langsung deh, manfaat fisiknya apa? Manfaat secara mental apa nih kalau kita melakukan yoga? Oke. Saya jelaskan manfaat secara mental dulu karena yoga itu memang kita dapat manfaatnya dari dalam dulu baru keluar. Manfaat dari dalam adalah yang pertama tubuh jauh lebih rileks. Yang kedua tidur lebih berkualitas. Jadi kalau tadi saya cerita ke Mbak Kiki, aku waktu yoga tidur, berarti itu bagus ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi malu. Iya. Harus pamit sebenarnya. Aku mau yoga, tapi kalau aku tidur nanti jangan diketawain ya. Kali gitu ya, pamit Gak dulu ya. apa-apa sebenarnya. Karena yoga itu adalah detox juga, jadi kadang orang itu tuh di situ bisa kentut-kentut. Bener, bersendawa. Itu terus juga kadang efeknya mual, tapi tidak terlalu pusing karena masing-masing orang tuh punya efek yang berbeda-beda ya, karena yoga sangat personal kan. Itu jadi feel free aja. Jadi balik ke manfaat, nggak apa-apa kalau kamu ngantuk ya. Itu mah berarti efeknya bagus, yoganya bekerja. Bener. Gitu. Berarti kan tubuhnya rileks, pikirannya tenang. Itu tadi kesehatan mentalnya ya. Iya, pikiran bener. tenang, tubuh rileks, hatinya juga tentram. Satu lagi, apa itu? Tidak gampang emosional. Apalagi emosional yang negatif ya. Iya, misalnya bener. nih masa pandemi ini kan kita suka gampang cemas ya, gampang khawatir, takut, jadi insomnia, uring-uringan, dikit-dikit salah dikit marah. Nah, yoga ini salah satu solusi ya buat kesehatan mental tadi. Karena semua yang disebutkan tadi itu membuat badan kita kaku, otot kita kaku dan menegang. Itu kan sebenarnya juga tidak bagus untuk kita, karena dengan seperti itu aliran darah di tubuh kita itu kurang lancar. Dan akibatnya seperti yang tadi, insomnia dan lain sebagainya. Larinya ke tekanan darah. Iya, bener ya? Bener. Artinya sama dokter ini kayaknya nih tekanan darah mbaknya udah mulai tinggi. Udah tinggi nih. Udah mbak, olahraga, yoga deh. Bener. Biasanya sih dokter menyarankan seperti itu. Karena ada beberapa member saya yang seperti itu juga sudah tidak muda lagi memang, dan disarankan sama dokternya untuk beryoga. Nah tadi manfaat mental ya. Kalau fisik, nah tadi apa tuh? Fisiknya, kulitnya jauh lebih cerah. Oh iya ya. Jadi Mukanya nggak usah pakai pemutih, bersinar. udah glowing gitu. Oh iya, kita nggak usah mahal-mahal skincare-nya. Cukup dengan beryoga. Oh, kulit jadi kencang, kenyal juga. Iya. Oke. Karena di yoga itu kan dia detox juga. Bikin awet muda nggak sih? Oh, sangat. Iya ya. Kalau aku tebak nih ya, usia Mbak Kiki ini kayak masih 22 tahun. Selisih 1 tahun sama aku yang 23. Gila. Baik. Kalau aku 23 lari maraton nih, lari sprint gitu ya. Saya ulang tahun 5 kali tetap 22 tahun. Sampai tepuk kuenya gini. Ini kenapa 5 tahun ulang tahun umurnya 22 sih gitu. Liliknya 22. Oke, jadi memang bener ya yoga bisa bikin awet muda ya. Iya. Panjang umur juga. Panjang umur juga. Karena dengan pikiran yang tenang, hati yang tenang, orang tidak jadi emosional, itu juga mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi kulit kita, mempengaruhi kesehatan organ-organ dalam kita, termasuk salah satunya kulit. Termasuk kalau misalnya organ dalam bicara tentang stamina, mungkin vitalitas gitu ya. Oh iya, bener kan? Sangat mendukung sekali, baik untuk laki-laki dan perempuan. Dari cara bicara Mbak Kiki kita sudah tahu kalau dia sangat sudah sangat menghidupi yoga itu, ngomongnya tenang banget, kalem gitu ya, speednya terjaga. Cuma kalau saya ngomongnya itu suka kecepatannya cepet, lambat, cepet,
begitulah kelihatan lah ya yang memang dia yogi sejati dengan gitu. Oke, nah yang berikut ini aku juga mau nanya nih, kalau kita yoga itu sebaiknya berapa lama sih dalam seminggu atau sehari deh? Sehari tuh misalnya butuh yoga berapa jam misalnya? Apakah 30 menit, 1 jam atau gimana? Variatif ya, 30 menit bisa, 10 menit pun bisa. Oh ya? Iya. Jadi nggak harus 1 jam seperti yang ada di studio-studio itu? Nggak harus. Tapi kalau memang kita ingin menjaga stamina kita, kesehatannya kita, dan menjadikan itu gaya hidup, ada baiknya seminggu 2-3 kali. Seminggu 2-3 kali. Dan masing-masing durasinya berapa tadi? 1-1,5 jam. 1 jam sampai 1,5 jam. Iya. Kurang dari itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Kurang dari itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Yoga itu bisa dilakukan di mana aja, dengan properti apapun. Oh, tunggu. Di mana aja itu berarti di mana? Masa di mobil bisa? Bisa. Oh ya? Iya. Serius? Di kantor pun bisa. Oh, sambil kita duduk begini bisa? Bisa. Sekali. Oke. Jadi bisa di kapanpun, dimanapun. Usia berapapun, kondisi badan gimana pun, atau pada saat apapun bisa. Ngomongin usia nih, mumpung tadi Mbak Kiki ngingetin ya soal usia. Berapa usia yang paling aman untuk memperkenalkan yoga, dan berapa usia yang seharusnya orang itu berhenti yoga? Berhenti yoga, jangan berhenti. Bahkan sampai lansia, oma-oma, iya, opa-opa. Bener. Aman ya? Aman. Kalau anak-anak? Boleh. Apakah ada yoga buat bayi ataukah yoga untuk anak balita atau gimana? Disarankan di usia 5 tahun mulainya. Oke, anak usia 5 tahun udah mulai kenal instruksi ya, misalnya benar. Iya. Jadi komunikasi 2 arah kan dia sudah paham gitu ya. Itu masih lebih baik. Kalau misalnya bayi ya kita bayi kan udah olahraga sendiri ya. Iya, udah gerak-gerak sendiri kan dia ya. Bahkan ada pose yoga yang dia namanya happy baby, itu dia meniru bayi. Jadi bayi kan sering pegang kaki nih. Iya benar. Terus dikasih deketin ke muka, terus dibuka gini. Kalau nggak kakinya dimasukin ke mulut. Itu ada gerakan yoga yang itu namanya happy baby pose. Oh, tunggu. Sebelum kita ngomongin soal happy baby pose dan juga kaitannya ibu hamil bolehkah juga melakukan yoga, kemudian tentang gerakan-gerakan apa aja yang ada di yoga, tadi salah satu itu ya baby pose itu tadi. Saya mau kasih tahu dulu nih Mbak Kiki ke sahabat Tiasa. Ini ada kabar baik banget, yaitu program yang namanya T-Food dengan diskon 10% dan ongkos kirim Rp2.000 di kilometer pertama, dan kelipatannya juga nanti Rp2.000 di kelipatan kilometer berikutnya. Dapatkan fasilitas atau kemudahan untuk sahabat Tiasa menikmati menu-menu yang ada di Tiasa Space. Sekali lagi ini program namanya T-Food. Diskon 10%, diantar kurirnya dari tim Tiasa ya. Tim yang gercep banget, hujan, badai, banjir, terabas pokoknya. Yang penting sampai tujuan dengan selamat ya. Kemudian juga ada promo student card dengan diskon 20%. Ini nih paling banyak anak mahasiswa kesini. Ngerjain tugas, kuliah daring dari sini gitu ya. Jadi mereka hanya cukup menunjukkan kartu mahasiswa aja, nanti dapat promo 20%. Wah, lumayan banget kan? Banget. Wifi-an di sini kencang banget wifi-nya. Kuliah lancar, ramah di kantor. Bener. Dapat promo diskon gitu ya. Sip, silahkan gunakan kesempatan ini. Dan satu lagi ada nih di samping saya, namanya Tiasa Cookies. Ini loh Mbak Kiki, aku mau pamerin ke kamu dan sahabat Tiasa. Apa tuh? Ini adalah homemade cookies yang terbuat dari oatmeal, dibuat oleh tim Tiasa dengan bahan-bahan yang higienis ya, dan juga penuh cinta. Betul, dibuat dengan penuh cinta. Harganya yang toples besar ini hanya Rp40.000 saja, dan toples yang medium ini harganya Rp37.000. So kalau mau beli dua-duanya boleh ya. Yang toples besar Rp40.000, yang toples medium Rp37.000. Sehat dan ramah di kantong. Silahkan, bisa dibeli di Tiasa Space. Order via DM Instagram juga bisa, nanti bisa dikirim ya. Dikirim ke luar kota juga bisa loh ya. Jadi don't worry, yang ada di luar Jogja bisa beli produk Tiasa oatmeal atau cookies sehat ini. Oke, balik tadi soal ini ya, ibu hamil dan si bayi tadi untuk bisa
ikutan yoga tadi gimana, bisa dilanjut Mbak Kiki? Untuk ibu hamil sendiri ada yoga khususnya namanya prenatal yoga. Prenatal yoga. Disarankan di usia kehamilan 5 bulan sampai akan melahirkan. So kalau sebelum 5 bulan dia nggak boleh yoga? Ya. Trimester pertama misalnya? Iya, sebaiknya tidak karena masih masa rawan. I see. Jadi Kan prenatal yoga itu dia mempersiapkan untuk kelahiran, yes, badan dan betul. juga mentalnya, gitu. Jadi ditahan dulu, nanti tiba waktunya ibu-ibu hamil akan bisa yoga. Jadi setelah kehamilan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan menjelang persalinan. Iya, ya. benar. Soal bayi tadi, nah ada yang baby pose tadi gimana tadi? Iya, happy baby pose itu biasanya kita gunakan untuk membuka hip. Latihan untuk membuka hip atau panggul. Itu namanya dari pose bayi yang sering dilakukan bayi. Misalnya pegang tangan, pegang kaki, dimain-mainin gitu. Digigit jempol kakinya. Iya. Oke, itu salah satu pengenalan bayi pada yoga ya. Oke, nah mumpung masih ngomongin soal gerakan yoga, penting juga nih ya sahabat Yasa, kita tahu ada berapa macam sih gerakan yoga yang ada? Ratusan gerakan, mulai dari menggerakkan kepala sampai ujung jari kaki. Ya, benar sekali. Oke. Dan semuanya itu harus maksudnya harus dilatihkan, atau dalam setiap latihan itu hanya diambil beberapa gerakan kunci aja atau yang inti gitu? Iya. Biasanya kita hari ini temanya latihannya tulang belakang. Jadi tulang belakang itu seharusnya bagaimana, lentur papikuan, terus stimulasinya gimana. Biasanya tulang belakang ada sendinya, yang sendi pertama, sendi kedua, terus dia ada lapisannya atau ada bantalannya. Kita stimulasi bantalannya biar olinya nggak habis, biar struktur tulangnya tetap terjaga, nggak bongkok, nggak kiposis atau rounding ke belakang, seperti itu. Itu juga bisa melatih mereka-mereka yang kecanduan gadget ya? Iya, benar sekali. Sekarang aku tadi waktu Mbak Kiki bilang badan membungkuk, terus saya langsung inget anak-anak yang sekarang pegang handphone selalu begini kan, posisi mesti menunduk otomatis kan? Benar sekali. Dan itu bisa disembuhkan dengan yoga? Itu bisa disembuhkan dengan yoga. Istilahnya dibantu, disembuhkan. Oke, baik. Karena kesembuhan sendiri kan tergantung kitanya. Iya sih, benar juga ya. Yoga kan cuma bantu. Ya, istilahnya kayak menstimulus tadi ya. Ya, benar. Gerakan lain apa nih yang biasanya suka gini sih, soalnya kalau kita lihat di video atau teman-teman yang pada foto tentang gerakan yoga tuh ada yang sampai kakinya bisa ke atas, tangannya bisa ke belakang, kayaknya tuh badan begitu lentur, meliuk-liuk seperti itu. Nah itu juga masuk gerakan-gerakan yang tadi diceritain Mbak Kiki nggak sih? Iya, itu masuk. Jadi yoga itu ada ratusan pose atau gerakan dan variasinya bisa mencapai ribuan. Dari yang simple sampai yang bener-bener sulitnya minta ampun. Banget, iya bener banget Mbak. Kayak misalnya nih ya, naruh tangan di belakang gini aja, aku tuh nggak bisa loh, karena badannya gede kan gitu. Jadi bukan gitu Fuad, itu asisten saya dia begini dibilang, bukan itu mah aku bisa. Maksudnya tangannya yang kanan pegangin loh, siku yang kiri. Oh gini. Kayak istirahat di tempat. Iya. Kan istirahat di tempat. Itu buat saya butuh yoga 1 bulan kayaknya buat bikin tanganku bisa, tangan kanan bisa memegang siku tangan kiri lewat belakang, maksudnya gitu. Itu juga salah satu gerakan yang menurut saya buat aku agak butuh perjuangan ya. Oke. Ya karena apa ya? Dan setiap gerakan ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Ada nama Sanskertanya, ada nama bahasa Inggrisnya. Oh, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ada nggak? Belum ada ya? Belum ada kayaknya. Apa tadi gini, itu loh yang tangan kanan memegang siku tangan kiri tapi lewat punggung. Nah itu gimana? Susah banget kan? Apa tuh namanya gerakannya? Nggak ada sih itu, soalnya namanya itu biasanya masuk ke stretching atau peregangan aja. Oh gitu ya. Tapi teman saya tuh ada yang sampai gitu loh, challenge banget bisa foto kayak gitu. Menunjukkan berarti badan dia tuh langsing dan bagus gitu.
Atau mungkin namaste mudra di belakang seperti Oh bisa benar, bikin ini ya bentuk sembah tapi di belakang ya. Oh my god. Kalau saya mah begini udah sakit gitu. seperti itu tapi di belakang. Nah, itu memang butuh perjuangan karena secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menggerakkan seluruh badan kita. Yes, benar banget. Cuman tangan, kaki, paling leher cuman Ya, nggak sampai yang ibarat itu sampai kita benar-benar gerakin 180 derajat ya. fungsi tubuh dan otot kita, saraf kita gitu ya, Ya. Mbak Kiki ya. Dan kita jarang menyadari bahwa sendi kita itu punya mobilitas tersendiri. Misalnya, loh ternyata sendi di ankle kita itu bisa ke belakang, ke depan gitu. Kadang-kadang nggak sadar. Bisa ke samping 45 derajat atau 90 derajat gitu-gitu loh. Kita nggak sadar dan kita Tahu-tahu akan giliran menyadari. kita kayak gitu cedera. Nah, karena tidak digerakkan, Iya. tidak pernah digerakkan, otomatis ototnya kaku, Bener. sendinya melemah. Iya, oke. Nah, penasaran juga sih mungkin buat teman-teman yang difabel. Mereka kan juga dengan keterbatasan fisik, mungkin kaki mereka atau tangan ya anggota tubuh mereka. Apakah bisa yoga buat Bisa. difabel? Terus gimana? Yoga itu untuk semua usia, semua kondisi badan. kondisi badan. Yang kakinya panjang sebelah, yang dia Bisa harus jalan di banget. kursi roda. Bisa banget. Oh ya? Mm-mm. Pernah ketemu orang yang melakukan itu, anak-anak difabel gitu? Yang mereka yoga. Bukan saya sendiri, tapi ada di Jogja ini ada, tapi bukan saya yang menjadi instrukturnya. Oh, oke. Jadi nggak menghalangi ya. Tidak menghalangi Cacat seperti fisik itu. untuk kita tetap bisa Iya. yoga. Oke, baik. Nah ngomong-ngomong soal yoga sendiri nih ya, untuk pemula. Nah, biasanya ini banyak di antara sahabat Tiasa juga yang mungkin masih mahasiswa, pelajar, atau mungkin ibu rumah tangga atau siapapun lah ya sahabat Tiasa. Gimana sih cara kita memulai yoga? Terus ada tipsnya nggak buat kita para yogis-yogis pemula yang lagi pengen nyoba? Lakukan yoga dengan aman dan nyaman. Tipsnya itu. Ya. Yang kedua, sebaiknya dengan panduan instruktur. Oke. Kalau instrukturnya virtual gimana? Boleh. Yang penting niatnya ya. Yang penting niatnya. Oh, benar. Kesiapan mental dan tubuh kita. Benar. Karena kalau kita pemula nih ya sahabat Tiasa, saya selalu ingat kalau kita pemula itu harus punya niat dan kiat. Ya kan? Benar. Niat berarti kita emang dari dalam kita tahu kita pengen yoga, tapi kita harus dengan cara yang benar. Tadi Mbak Kiki bilang kita harus punya kiat yang benar gitu. Ya, Jadi benar. supaya yoga ini nggak malah bikin, aduh habis yoga malah kesleo, aduh habis yoga malah kecetit, aduh habis yoga malah kakinya pegel semua buat jalan nggak enak gitu. Benar banget. Kalau itu. kiatnya nggak bener bahaya kan? bahaya, malah membahayakan badan kita sendiri jadinya. Oke. Terus buat pemula kan biasanya gerakannya masih yang mudah-mudah banget karena pemula ya. Terus apakah gerakan yang mudah-mudah itu boleh terus-menerus gerakan itu terus? Biasanya kalau di kelas saya itu saya lihat misalnya gerakannya itu akan dilakukan untuk 2 minggu ke depan sampai benar-benar dia sudah bisa baru naik ke step selanjutnya. Oh, jadi Seperti per itu. 2 minggu gerakan ini dikenalin terus Terus ya. gitu ya. Oke. Wah, jadi penasaran nih sama studionya Mbak Kiki ya. Di mana studio? Tadi kan Mbak Kiki cerita, saya ini juga punya studio, saya punya tempat yoga juga. Nah, boleh cerita dong kepada teman Tiasa atau sahabat Tiasa, di manakah studio atau tempat kita bisa belajar yoga bareng Mbak Kiki? Studio saya di Jalan Urip Sumoharjo 103A, namanya Kula Yoga Sala. Di IG-nya juga ada. Di Boleh Instagram ya ada ya. Kepoin Instagramnya dulu. Apa itu nih akun Instagramnya? @kulayoga.sala. Oh, @kulayoga.sala. Iya. Oke. Kalau Instagramnya Mbak Kiki sendiri @kiki_Verlianti. Nah, ya follow juga instrukturnya. Terus
biasanya jam operasionalnya jam berapa? Terus juga layanannya apa aja nih? Apakah hanya yoga atau macam-macam? Selama pandemi ini kita buka by reservation. Karena saya batasi juga jumlah pesertanya maksimal 8. Betul. Dan untuk jadwalnya kan bisa berganti-ganti nih. Setiap bulan saya ganti jadwalnya. Dan pengajarnya antara saya atau teman saya. Oh, 2 instruktur ya, iya. Mbak Kiki dan partner. Iya, bener banget. Buat yang cowok, apakah juga Mbak Kiki bersedia untuk mereka yogis-yogis cowok, atau biasanya Mbak Kiki hanya melayani khusus wanita? Kalau cowok bisa, tapi sepertinya untuk saat ini saya tidak menerima kelas umum untuk cowok. Kadang-kadang kan ada perempuan ya atau wanita yang kurang nyaman jika satu kelas sama laki-laki. Suka ini, aduh cewek semua aja deh Mbak Kiki, ya, gitu benar. Kan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok yang pengen ikutan beryoga, bisa ambil kelas privat untuk beberapa orang. Jadi privat yoga group isinya teman-teman cowok semua. Itu bisa. Terus fasilitas atau layanan dari Kula Yoga sendiri apa nih? Misalnya bisa ke rumah. Oh, gitu bisa privat ke rumah. Atau kelas virtual misalnya. Kelas virtual dengan teman saya. Bisa ya? Bisa. Oke. Terus biaya, nah ini biasanya orang nanya, terus biayanya mulai dari berapa? Kalau buat anak-anak sama dewasa, beda nggak biayanya yoga per kelas atau per pertemuan? Sama aja. Per paket. Nah, boleh dong kasih tahu nih tentang harganya. Biayanya per kedatangan 50.000. Terus kalau untuk kelas privat datang ke studio itu mulai dari 135.000. Oke. Dan untuk privat home visit 200.000. Oh, itu per orang tadi ya? Iya. Oke, baik. Nah, Mbak Kiki, sebelum saya mau ajak Mbak Kiki buat nyicipin minuman, wah boleh dong ini dilihat-lihat dulu. Ini minuman milkshake karamel. Oh, milkshake karamel. Aku mau tunjukin ke sahabat Yasa, namanya cappuccino. Wow. Nah, sambil di-shake-shake dan diamat-amati, saya mau kasih satu informasi penting nih, sahabat Yasa, yaitu meeting room yang ada di Tiasa Space sekarang makin oke banget loh, makin luas meeting roomnya. Kemudian juga ada fasilitas smart TV, itu lumayan banget kalau mau presentasi ke sini ya, mau meeting sudah ada smart TV-nya sekarang nih Mbak Kiki. Terus jangan lupa juga ada hampers dalam rangka Christmas and New Year. Nah, hampers ini isinya beberapa produk kolaborasi dari Tiasa Space. Salah satunya tadi yang saya sudah tunjukkan, ini dia ya, cookies ini ada di hampers Christmas and New Year. Lalu ada juga paket dari body essential oil. Ini ya? Bener, ini nih. Next saya mau cerita tentang body essential oil. Ini salah satu minyak atau aromaterapi yang sangat bagus buat menjaga kesehatan ya. Kemudian selain juga berisi ada paket dari Tiasa, ada body essential oil, ada juga produk dari Mahija Rempah. Jadi ini salah satu hampers kolaborasi. Jadi Tiasa berkolaborasi. Benar. Ya. Lalu selain ada produk Mahija Rempah juga ada coklat dari Coklat Dalem. Itu harganya mulai dari hampersnya ini harga mulai dari Rp250.000 ya, paket yang medium Rp250.000 dan paket yang XL atau yang komplit Rp450.000. Murah banget kan? 250.000 dan 450.000. Bisa pesan DM Instagramnya Tiasa Space ya. Oke, kalau misalnya mau kolaborasi juga boleh loh buat sahabat Tiasa ya yang mau kolaborasi seperti tadi yang aku bilang tuh ya, boleh banget, nanti bisa DM ke Instagram Tiasa Space. Oke, sebelum kita pamitan kita coba dulu yuk. Nah, sambil coba Mbak Kiki boleh kasih testimoni. Itu minuman namanya adalah milkshake. Bukain. Manja banget. Oh gitu ya. Kirain karena udah instruktur yoga, gampang gitu ya. Oke. Ini di-shake dulu kan? Mau dibantu Mbak Kiki? Boleh. Bantu ya. Aku punya asisten baik banget, dia masih single ya.
selama belum ini menikah. Dino jodoh. Dia masih single, tapi kayaknya dalam waktu dekat udah mau merit. Gak jadi dong Iya. Dino jodohnya. Nah ini gimana gantian aku, tolong dong Put. Ya ini benar-benar asisten saya yang paling ramah ya. Oke, gimana rasanya? Manis. Manis, oke. Terus Thank you, Put. dia kayak ada oreonya. Bener ada oreonya di blend bawah. Lucu banget rasanya. Ada susunya. Susunya berasa banget. Tadi ada es krimnya juga. Hmm. Kerasa nggak es krimnya? Iya, es krim vanilla. Jos ya. Hmm. Ini juga Jos cappuccino dari Tiasa Space. Boleh dipesan. Dan ini lagi ada promo, benar-benar teman-teman bisa gunain, manfaatin promo ini. Oke deh, Mbak Kiki. Kayaknya semua pertanyaan sudah aku sampaikan. Ya. Nah, sebelum kita berpamitan, apa nih pesan Mbak Kiki yang mau diulang buat sahabat Tiasa berkaitan tentang sehat di masa pandemi dengan yoga? Silahkan. Jangan terlalu cemas. Asik. Jangan terlalu cemas. Mhm. Jangan melupakan gaya hidup sehat. Mhm. Selalu lakukan olahraga apapun. Ya, Dan yang penting, bahagia itu dari hati kita. dari dalam. Iya, benar. Kita sendiri yang menciptakan bahagia itu. Oke, wow. Thank you very much. Sama-sama. Mbak Kiki, sukses buat Kula Yoga. Iya, terima kasih. Nanti kita mau lihat gerakan-gerakan yoga yang Mbak Kiki mau ajarkan atau mau tunjukkan ke sahabat Tiasa ya. boleh. Oke, good luck ya Mbak Kiki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Oke. Oke. Dan sahabat Tiasa, demikianlah kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Pastikan juga tidak hanya di Instagram Live, tapi juga di Instagram TV, dan follow juga, subscribe tentu saja dari YouTube channel Tiasa Space ya. Ikuti, subscribe, follow, apalagi sih komen, share ya. Banyak banget pokoknya YouTube dari Tiasa Space. Thank you very much. Selamat sore. Bye bye. Kita lanjut. Suka kopi nggak sih? Suka banget. Suka banget ya. Mm.